Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi informatika yang ketiga tentang part 3 ya. Informatika part 3 insyaallah tentang software ya. Hari ini kita sudah sudah sampai ke software. Oke. Saya review ulang ya. Mohon maaf, bentar. Oke, kita kemarin sudah sampai kepada hardware ya. Kemarin hardware. Kemudian storage device ya, nanti akan saya tambahkan lagi, saya kira cukup. Dan kita bisa ke software ya, biar tidak terlalu lama. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ketika ada pertanyaan silahkan bertanya, boleh japri, boleh di grup gitu ya, silahkan bertanya apapun itu, saya akan bantu coba jawab. Kemudian kita coba di software ya. Apa itu software? Software disebut juga dengan perangkat lunak. Itu artinya sebetulnya kalau kita bilang sekarang perangkat lunak, pasti kalian tetap akan ngomong kurang familiar gitu ya. Kita lebih bilang software. Softwarenya diinstal dulu begitu ya. Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer. Maksudnya jika komputer itu hanya sebuah mesin aja gitu ya, ketika dinyalakan bisa gitu, tapi kok dia nggak bisa digunakan sudah buat ngetik karena dia belum ada softwarenya. Beda dengan sistem operasi ya. Kalau sistem operasi itu Android itu sistem operasi ya, nanti kita akan jelaskan lagi di yang akan datang ya. Sudah diingatkan, sistem operasi itu Android, iOS, kemudian Windows, Linux itu sistem operasi ya. Nah, ketika kemarin kita udah ngomongin hardware, kita ngomongin software. Nanti kita ngomongin lagi bedanya pasti sistem operasi gitu. Terus seperti browser itu apa sih? Nah, itu kalian paham. Kalian hanya beberapa dari kalian mungkin pahamnya istilah-istilahnya aja atau ketika sudah digunakan gitu ya. Nah, app atau aplikasi gitu ya. App atau aplikasi yang kalian tahu di Android, WhatsApp, pasti semua sudah pasti menggunakan WhatsApp, Telegram, sekarang baru menggunakan Telegram, setelah menggunakan WhatsApp, baru sekarang menggunakan Telegram. Mungkin belum terlalu familiar ya, tapi kita sudah menggunakan beberapa guru di Assalam gitu ya, sudah menggunakan sekitar 4 tahun 5 tahun ya, sudah menggunakan Telegram. Bahkan untuk pekerjaan ini sangat mudah. Ketika WhatsApp belum bisa mengirim dokumen, itu kita Telegram di grup dokumen sudah bisa gitu, dan tidak terhapus meskipun kita ganti nomor. Sedangkan WhatsApp pasti terhapus ketika diinstal yang lain. Maksudnya rekaman chatnya ya gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Kemudian kita tahu bahwa kalian pasti sudah familiar ya. Apakah itu Gojek, apakah itu Grab, termasuk app juga aplikasi. Apakah sama dengan software, app atau aplikasi itu? Apakah sama dengan software? Sama. Ya, perangkat lunak sama. Gitu. Nah, ketika sekarang sudah biasa menggunakan smartphone, kalian pasti sedikit mengesampingkan untuk membeli komputer ya atau laptop gitu ya. Ya, smartphone juga termasuk ke dalam komputer. Smartphone itu termasuk komputer, tapi anggap saja dengan kapasitas yang lebih kecil atau RAM lebih kecil gitu. Ya, oke. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah aplikasi transportasi online. Kita biasa bilangnya app aplikasi. Benar itu ya, memang di aplikasi gitu. Software ya, tapi lebih ke aplikasi. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau software itu ketika kita menggunakan kata software itu lebih besar jangkauannya ya. Gitu. Nanti kita ngomongin, ada lagi yang saya contohkan sebagai software. Lebih besar jangkauannya gitu. Tapi ketika bilang ini app dulu ya, kita bilang apa sih yang bisa dibilang app aplikasi itu? Termasuk juga Gojek dan Grab. Kita bilang aplikasi transportasi online, pasti yang ada dalam pikiran kalian pasti Gojek, Grab. Kemudian sekarang ada Maxim ya, ini saya yang terkenal aja satu.
Kenapa Gojek, kenapa Grab? Gitu. Pasti kalian punya pilihan sendiri kenapa. Ada yang berpikiran Grab lebih murah, Gojek lebih murah. Kenapa kok bisa Gojek sama Grab itu lebih murah? Misalnya ya, dengan ojek pangkalan dan sebagainya. Ojek pangkalan menentukan tarifnya sendiri, sedangkan Gojek dan Grab kok bisa lebih murah? Karena ada investor. Dia pakai istilahnya apa? Uang investor itu untuk membayar si driver gitu. Jadi ketika kita dapat GoFood gitu ya, orderan GoFood kok murah gitu, cuman ongkirnya 5.000 misalkan. Sementara seharusnya lebih gitu. Seharusnya biasanya nih, mungkin biasanya 10.000, tapi kok dipotong 50% jadi 5.000 gitu. Itulah investor bekerja di situ. Supaya apa? Supaya kalian terus menggunakan ini. Maka ketika kalian menggunakan ini, mereka juga terus mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu yang digunakan untuk yang didapatkan juga dari investor. Nah, gitu caranya. Gitu. Kenapa kok bisa asal muasal dari seperti ini? Caranya gimana sih bikin app kayak gini? Nah, nanti kita belajar dulu dari awal ya. Ini kita cari dulu contoh-contohnya ya. Oke. Sudah lanjutkan ya. Kemudian ada oke, ini dulu. Traveloka, siapa yang tidak tahu? Saya kasih aplikasi perjalanan Traveloka ya. Selain itu ada lagi yang lain, bahkan mungkin ada booking.com, tiket.com dan segala macam. Tapi pionir pertamanya adalah Traveloka. Kenapa begitu? Ya, dia yang punya ide pertama. Dia mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman pakai Traveloka atau lebih murah pakai kode voucher yang lain, silakan. Yang jelas dia pionir pertama, makanya apakah termasuk app Traveloka? Termasuk app ya, atau aplikasi ya. Oke, kemudian lagi ada Instagram ya. Kalian pasti semuanya punya akun Instagram. Mungkin ada yang nggak punya akun Instagram, itu bisa nggak masalah gitu ya. Tapi akun Instagram bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk pamer, kemudian foto, kemudian selfie, kemudian mengekspos yang sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Tetapi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa berjualan. Sangat boleh kalian berjualan di Instagram gitu ya. Kemudian benar-benar kita Instagram itu sangat bermanfaat untuk mungkin kita bisa menyalurkan hobi kita, bikin video, bikin apa, diupload di Instagram, kemudian karya-karya kita, kemudian kita mau promo apa, bisa nggak apa-apa, asalkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jika kalian menyalahgunakan media sosial gitu ya, maka kembalikan kalian sendiri. Media sosial itu tidak bisa dihentikan, atau kalau kalian melakukan kesalahan, artinya pikir dulu ketika mau diupload gitu ya, kesalahan sedikit aja maka itu akan terekam seterusnya gitu, walaupun kalian sudah menghapus itu gitu ya. Diingat-ingat lagi, bijak menggunakan media sosial. Termasuk app kah dia? Termasuk app. Kemudian ada PUBG. Oke, mungkin beberapa anak putra tahu kalau ini PUBG ya. Untuk mengisi waktu luang, kalian bisa mungkin main game gitu ya. Tapi apakah ini sebuah app? Iya, ini sebuah app, digunakan untuk main game. Boleh nggak? Boleh. Ketika kalian tahu waktu ya. Tapi kebanyakan seusia kalian masih belum tahu waktu, sehingga masih belum bisa memanage waktu kalian. Jadi kebanyakan mungkin masih larut dalam PUBG, atau mungkin yang putri mungkin IG atau aplikasi streaming gitu ya. Oke ya. Banyak sekali kasus di mana beberapa pelajar itu tidak memanfaatkan waktunya dengan baik gitu ya, malah PUBG gitu ya, maka nggak maksimal dia gitu. Mau kalian udah download bayar ruang guru pun, kalau kalian nggak ingin belajar ya nggak ada keinginan untuk belajar ya nggak akan bisa gitu kan. Nah, bagaimana ini semua ini bisa bermanfaat untuk kita, itulah sebetulnya yang harusnya kalian lakukan gitu, yang harus kalian pikirkan bagaimana caranya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini dia software yang saya maksud adalah software yang dalam jangkauannya luas. Contohnya CorelDRAW.